Prabowo mau perbanyak konser K-pop, kalian marah. Prabowo mau jadi penengah Iran dan Amerika, kalian meremehkan. Prabowo mau kejar koruptor sampai ke Antartika, kalian gak percaya. Negara macam apa ini? Kok rakyatnya aneh semua? Anjay, udah cocok nih jadi buzzer. Harusnya kalian itu mendukung setiap langkah presiden kita. Itu juga demi kemajuan bangsa. Anjay, harus dapat gede nih transferannya. Coba kalian bayangkan, sudah setua itu loh dia, tapi masih mau memikirkan rakyatnya. Gak mungkin dia jadi presiden demi harta. Toh dia sudah kaya raya. Keren, kalau mau transfer langsung hubungi saya saja, Pak. Dan lihat programnya, MBG mencerdaskan anak bangsa, menumbuhkan perekonomian warga. Tapi kenapa kalian masih kecewa? Ayo dong transfer ke saya. Loh. Maksud saya, ayo dong dibuka matanya. Prabowo itu presiden terbaik sepanjang masa. Wah, udah berlebihan sih ini. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu transferannya juga berlebihan. Aduh, sumpah nggak ngerti lagi saya. Untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Presiden yang kalau berpidato, si paling anti antek-antek asing. Kalau berpidato, si paling efisiensi. Kalau berpidato, si paling berhasil menyelamatkan uang negara. Selama Bapak menjadi Presiden 1,5 tahun, 49 kali Bapak kunjungan ke luar negeri, menghabiskan anggaran yang sangat besar uang negara, 20-50 miliar per satu kunjungan. Bapak mengatakan kita harus berhemat, kita harus efisiensi. Bapak pangkas anggaran sini, Bapak alihkan ke MBG. Dengan bangganya Bapak di atas berpidato mengatakan kita berhasil menyelamatkan uang negara 13 triliun dari koruptor. Tapi tersangkanya tidak ada, pelakunya tidak ada, sidangnya tidak ada, vonisnya tidak ada, hukumannya tidak ada. Itu menjadi pertanyaan bagi rakyat Indonesia. Mungkin aku mewakili sebagian rakyat Indonesia yang kecewa melihat kinerja Bapak, kelakuan Bapak. Apapun risikonya kuterima. Bapak selalu mengatakan, hei ante-ante asing, tidak ada tempat bagimu. Hei koruptor, tidak ada tempat bagimu. Begitu saya dilantik, saya akan kejar koruptor sampai ke kutub Antartika. Lalu Bapak setelah dilantik berpidato, kalian kira gampang berada di sini? Kalian kira enak berada di sini? Kenapa Bapak berkali-kali mencalonkan kalau memang Bapak tahu tidak enak di situ? Bapak sih paling anti korupsi. Tapi rakyat melihat MBG ini ya 100% sangat-sangat besar untuk korupsi. Koperasi Merah Putih. Bapak mengatakan negara Indonesia negara hebat. Tapi kenapa Bapak keluar negeri untuk mencari investor? Investor ini apakah beda tipis dengan ngutang? Bapak mengatakan dengan bangga mengatakan kita berhasil mencari investor dari Jepang 200 triliun. Sementara di negara Bapak sendiri 335 triliun Bapak hambur-hamburkan hanya untuk MBG. Lalu ketika rakyat menuntut stop, Bapak mengatakan demi saya pertaruhkan jabatan saya, MBG harus berjalan. Lalu ketika ada rakyat mengatakan Bapak keras kepala, Bapak malah membuat gerakan, membuat pernyataan yang menurutku mengejek rakyat. Coba saya bentar, saya cek keras nggak kepala saya. Ketika Bapak kampanye, Bapak bangga, saya pakai jet pribadi, saya pakai ini. Tapi giliran Bapak menjadi presiden, 49 kali Bapak menjadi keluar negeri, apa yang Bapak bawa? Dan ada berita Indonesia mengizinkan Amerika memakai wilayah udara Indonesia bebas. Kata Bapak non-blok, anti asing.
Lalu Bapak pergi ke Moskow, pergi ke Paris. Tapi di pidato Bapak selalu mengatakan, kalau terjadi perang dunia ketiga, negara yang paling aman Indonesia. Tapi kenapa Bapak pergi ke Moskow, pergi ke Paris, pergi ke Amerika? Ngapain? Cari backingan. Tapi kata Bapak, negara Indonesia negara paling aman, negara kuat. Di negerimu sendiri masih banyak masalah, Bapak. Kita ini bukan negara apa-apa di mata dunia. Dari segi apa kita hebat, Bapak? Dari segi olahraga? Tidak ada. Dari segi apa Indonesia hebat? Dari segi korupsi dan mengakal-akali rakyatnya. Indonesia hebat, pemerintah Indonesia hebat, mengakal-akali rakyatnya, membohongi rakyatnya. Yang lainnya nggak ada. Dari sini teknologi kita jauh. Mobil aja kita masih curi-curi, ekspor, impor. Iya kan? Kata Bapak, saya ingin melihat generasi Indonesia ini memakai mobil produk sendiri. Coba Bapak bayangkan, 2025, 2026, Bapak masih mengatakan gentengisasi. Orang sudah di zaman drone, di zaman pesawat tempur generasi ke-5 poin. Bapak masih gentengisasi. Lalu dengan bangganya Bapak mengatakan 2026 kita harus membuat listrik, membuat gebrakan dunia, membuat dunia tercengang. Tahun 60-an luar negeri Bapak sudah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ayolah Bapak, kenapa negara ini jadi seperti ini? Kami harus lihat menteri-menteri rangkap-rangkap jabatan. Kami harus melihat dari aparat tidak mengundurkan diri, menjabat jabatan sipil. Kami harus melihat anak kecil yang baru kemarin sore dikarbit pangkatnya, langsung melejit menjadi letkol. Dan dia tidak mengundurkan diri, tapi menjabat di pemerintahan. Kami harus melihat pejabat-pejabat karbitan. Kami harus melihat orang-orang karbitan yang tidak layak. Bagaimana bisa pemerintah Indonesia yang dipimpin Bapak menempatkan ahli serangga menjadi ketua Badan Gizi Nasional? Bagaimana bisa Bapak menempatkan Menteri Kesehatan yang sama sekali tidak ada backgroundnya bidang kesehatan? Bagaimana Bapak menempatkan Menteri Pariwisata yang ngomong pun megap? Bagaimana? Apa hubungannya urusannya Bahlil ikut kunjungan ke luar negeri? Kami harus lihat Tito, Menteri Dalam Negeri, ngomong ketika ditanya masalah korupsi pejabat-pejabat daerah, yang milih siapa? Menteri Bapak tidak beres, karbitan semua. Apapun risikoku, aku siap Bapak. Muak. Pemerintahan terburuk Prabowo Subianto.